touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Selamat sore kakak-kakak. Sebelumnya terima kasih udah menyempatkan waktu untuk menemani saya di sini, mendengarkan saya sebentar untuk memenuhi tugas UAS UAS dari Bapak Lutfi. Nah, sebelum kita benar-benar masuk, aku mau tanya nih, siapa di sini kalau yang bangun tidur itu langsung ngecek HP? Ngecek HP, buka TikTok, buka Instagram, terus upload Twitter, Nah itu pasti hampir semuanya ya, langsung tidur terus langsung buka HP, enggak mandi dulu, enggak cuci muka dulu, masih keadaan ngantuk-ngantuk tapi kayak buka dulu deh Instagramnya, apa nih yang di-post sama mereka gitu kan. Pastilah ya, aku pun suka begitu, jujur. Nah, tapi kenapa ya kita setergantungan itu sama hal-hal ini? Kayak kita tuh nggak mau ketinggalan banget berita tentang orang lain, itu nggak mau ketinggalan tren-tren yang ada. Nah, tahu nggak ini apa artinya? Ini tuh sindrom FOMO, fear of missing out. Nah, karena FOMO inilah kita, apalagi yang banyak dilakuin sama yang namanya anak-anak muda zaman sekarang, terutama para mahasiswa nih, mahasiswa yang FOMO ngeliat temennya yang ikut organisasi, daftar BEM, si B magang di perusahaan startup yang hits, si C lagi posting foto nongkrong di kafe yang estetik, terus si D dapat beasiswa ke luar negeri. Kan kita ngerasa kayak, ih kok hidup gue gini-gini aja ya, hidup gue kok standar banget, kalau yang lain pada asik banget. Nah, kita jadi mau ngelakuin hal yang sama. Nah, menurut psikologi, FOMO ini muncul karena insecurity, rasa tidak aman kita terhadap yang namanya tren-tren yang lagi naik, lagi hit saat ini. Nah, kalau ada FOMO berarti ada obatnya dong? Ada dong kakak-kakak sekalian. Coba tebak apa? Bisa jadi, tapi ini tuh plesetannya FOMO. JOMO, joy of missing out. Nah, jadi tuh kayak kita tuh lebih kayak katakan tidak pada hal-hal yang gak perlu. Kayak gak usah ikut-ikutan ini itu, ikut-ikutan hal yang gak bisa kita lakuin secara bersamaan. Makanya kita harus yang namanya berani untuk mengatakan tidak pada hal yang tidak perlu. Kayak misal kita diajakin untuk ikut nongkrong sampai tengah malam, sampai deadline tugas tuh nggak keprogram. Siapa tuh ya? Nah, sampai tengah malam tuh pagi. Nah, makanya kita harus berani. Gak dulu deh, besok kita ada kuliah pagi, ada tugas yang harus kita kerjain. Oh, prioritas ya? Iya, betul. Kita harus memprioritaskan sesuatu hal yang penting dulu. Main bisa nanti, bener. Satu hal yang gak jelas tuh bisa gak jelas, kita enakan. Makanya itu bagian dari FOMO. Nah, karena hal inilah kita itu mempertinggi kualitas
kita. Bukan berarti kalau kita bilang enggak, kita tuh kuper. Bukan berarti kita tuh males atau antisosial. Tapi kita tuh kayak mengukur diri sendiri. Kan yang paling tahu diri sendiri itu kan kita ya. Jadi kalau kita ngambil ini, ngambil itu, organisasi ini, kepanitiaan, di konser daftar, ikut, kalau temen ikut magang di kafe, ikut daftar, kan kita jadi pusing sendiri ya. Ya mending kalau kita ingin fokus pada hal, misal kalau kakak-kakak kan lagi pada fokus untuk memperbaiki IPK mungkin ya, bisa hal-hal yang nggak perlu tuh dibuang, kayak yang namanya nongkrong, atau aku sendiri punya teman yang mau konser terus, tapi kita lagi mepet sama UAS nih, nanti dulu, bisa tahun depan, bisa nanti, kita fokus dulu belajarnya. Nah, maka dari itu kita harus yang namanya bisa memilah kegiatan atau hal-hal yang penting untuk diri kita sendiri. Karena kan kalau semuanya diambil kan kita capek sendiri ya sama hal-hal itu, dan itu yang bikin turun kualitas kita, nilai jelek, jam tidur jadi berantakan, hal ini itu jadi ruwet, kan gak mungkin ya kita hidup gini-gini aja gitu. Nah, FOMO ini itu lebih pada keberhasilan orang lain gitu. Kita ngeliat di postingan orang tuh kayak dia masih muda tapi penghasilannya udah sekian. Itu sebenarnya kurang masuk, iya, kurang masuk akal, kecuali warisan mungkin ya, bisa jadi, kecuali jadi koruptor. Waduh. Nah, tapi kan yang dipost di media sosial itu kan hasil saja, bukan mereka yang udah ditolak kerja 50 kali, bukan mereka yang nangis-nangis tengah malam sama revisian, bukan mereka yang stres ini itu. Mereka kan cuma ngepost hal yang bahagianya. Kan gak adil ya kita yang gini-gini aja, yang belum mulai apa-apa, ngebandingkan sama mereka yang udah jatuh bangun berkali-kali. Nah, makanya penyakit FOMO ini udah di stadium akhir untuk para anak muda, terutama mahasiswa. Jadi kita harus berhenti FOMO dan lanjutkan JOMO. JOMO ya, bukan yang lain. Nah, untuk sampai sini saja apa yang bisa saya sampaikan kepada kakak-kakak sekalian. Semoga kakak-kakak yang ada di sini panjang umur, boleh. Terus juga kan mau ujian nih, IPK-nya sesuai keinginan. Amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah berkumpul di sini untuk menemani saya. Juga untuk saya yang agak ngerepotin, maaf sekali, sekarang aja pasti pengen langsung pulang. Tapi saya tahan di sini karena sudah habis ya waktunya. Gak mau berlama-lama juga, saya akhiri. Saya Rafida Iskandar Fauzia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.